Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast religius, podcastnya Polres Kudus. Bersama Bang Henry dan saya Mangun Prasetyo. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber Ketua MUI Kabupaten Kudus. Ada siapa Bang Henry? Ketua MUI Kudus dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Hamdani Hasanuddin. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak di podcast religius. Kabar hari ini pripun Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah Bang, kali ini kita akan membahas tentang persiapan bulan Ramadan. Iya. Penentuan hari pertama Ramadan, fatwa Mandiri di Kabupaten Kudus. Kita langsung tanyakan kepada Pak Kiai Ahmad Hamdani. Monggo Pak Kiai, mohon izin nih Pak Kiai, sebentar lagi kan kita menghadapi bulan Ramadan ini Pak. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, sebetulnya apa sih tugas MUI ini sendiri dan bertanggung jawab kepada siapa? Oke. Baik, terima kasih. Majelis Ulama Indonesia ini ya tugasnya adalah sebagaimana keulamaannya itu. Ya. Ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah sebagai pewaris nabi. Nah, maka tugas ulama itu sebenarnya adalah tugas yang dijalankan oleh nabi tersebut. Gitu. Nah, tugas nabi itu apa? Yang paling utama, tugas nabi itu adalah satu, himayatul ummah. Menjaga umat ini. Ya, bagaimana umat ini bisa terjaga? Baik itu terjaga di dunia maupun juga terjaga di akhirat. Tentu saja tugas ini sangat berat sekali, ya toh. Nah, karena ulama ini sebagai warasatul anbiya, maka tugas-tugas daripada nabi itu yang menjalankan ya para ulama-ulama itu sesuai dengan kapasitasnya. Itu. Ini tugas daripada Majelis Ulama Indonesia itu. Nah, di samping himayatul ummah ini, juga Majelis Ulama ini punya tugas tanmiyatul ummah, mengembangkan potensi daripada umat ini. Ya, umat ini kan mempunyai banyak potensi ya, baik dari sisi ekonominya, baik dari sisi pemikirannya dan sebagainya. Nah, ini salah satu tugas daripada Majelis Ulama ini adalah bagaimana mengembangkan daripada potensi-potensi daripada umat ini. Jadi himayatul ummah, kemudian yang kedua adalah tanmiyatul ummah. Itu. Kemudian tugas MUI yang ketiga itu adalah tauhidul ummah, mempersatukan umat. Nah, tentu saja ini misalnya memang sebenarnya tugas yang sangat berat ya, mempersatukan umat. Tapi namanya usaha kan. Nah, kita tentu saja tidak boleh kemudian umat ini terjerit-berit, kemudian umat ini bertengkar, umat ini kemudian jadi tidak menyatu. Nah, tugas daripada Majelis Ulama ini adalah ini tadi yang ketiga, tauhidul ummah, mempersatukan umat ini. Nah, kemudian yang keempat, ini tugas daripada Majelis Ulama ini adalah sebagai shadiqul hukumah, mitra pemerintah. Nah, namanya mitra itu tentu saja kan sejajar. Jadi tidak bisa kemudian MUI dikte pemerintah, nggak bisa. Demikian juga pemerintah dikte MUI juga nggak bisa. Namanya mitra. Seimbang tentu saja mitra. Jadi kita mempunyai tugas yang sama sebenarnya, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan umat ini melalui jalur yang berbeda antara pemerintah dan ulama tersebut. Maka oleh karena itu antara pemerintah dan MUI ini mesti sejajar, berjalan seiring itu. Tapi meskipun demikian dalam perjalanannya MUI ini juga sering-sering kadang-kadang berseberang jalan ya. Nah ini ya. dengan pemerintah ya. Sering-sering begitu. Nah, ketika MUI itu berseberang jalan, tidak sependapat dengan pemerintah, bukan berarti MUI menjadi oposisi pemerintah. Nah, tapi ini adalah melaksanakan tugas keulamaannya, yaitu sebagai tugas amar ma'ruf nahi mungkar.
Nah, gitu. Nah, karena kebetulan yang itu misalnya ada mungkin PP peraturan pemerintah atau ada undang-undang yang mungkin sudah tidak sejalan dengan syariat, maka kemudian tugas dari PMUI itu adalah mengingatkan. Nah, itulah. Maka ini tawasau bil haq wa tawasau Bisobr. saling menasihat-nasihati, saling mengingatkan dengan hal yang benar, yang hak. Wa tawasau bisobr. Nah, ini tugas utama daripada Majelis Ulama Indonesia. gitu. Tugas utama tapi banyak. Iya, itu. Kita berat. Kadang yang satu jadi berat, ini banyak tapi agak berat. Iya, benar. Tapi insya Allah MUI bisa mengemban amanah ini dengan lancar ya Pak. Amin, Nah, amin. Selama ini berjalan dengan baik. Amin. Amin. Ya, kalau dikatakan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita citakan sih belum. Ya, namanya kita saling berusaha gitu ya. Berusaha. Tentu saja yang kita inginkan sih idealisme itu gitu ya. Tapi kan namanya kita berjuang, kita berdakwah, tentu saja tidak semuanya tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita idealkan gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk MUI Kudus bertanggung jawab kepada pemerintah daerah juga dan MUI pusat juga gitu Pak. Tentu saja. Jadi MUI ini satu tentu saja adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor satu. Ini nomor satu. Nomor satu. Karena seluruh apa yang menjadi kebijakan daripada MUI, fatwa daripada MUI, apa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ini adalah kepada pemerintah ya. Kepada pemerintah tentu saja. Kemudian kepada masyarakat, kepada umat secara keseluruhan. Dan mengenai tugas ini, mohon maaf Pak Yai sebelumnya ini. MUI kan organisasi, menjalankan tugas-tugas, anggaran apakah ada didukung dari pemerintah Pak Yai? Anggaran MUI itu memang ada setiap tahun kita diberi anggaran oleh pemerintah, ya. Tapi tidak semua kegiatan MUI itu adalah semuanya dari anggaran pemerintah tersebut. Gitu. Memang ada anggaran dari pemerintah yang diberikan kepada MUI ini. Untuk mendukung kegiatan loh Pak Yai. Untuk Ini mendukung bukan nggak apa-apa. Gitu. Iya, untuk mendukung Kegiatan. kegiatan. Terutama ini adalah hal-hal yang bersifat operasional, ya, hal-hal bersifat administratif dan sebagainya. Ya, misalnya kantor dan bagaimana kita wirawiri kesana kemari kan memberikan butuh biaya ya, karena ya. kita ini kan jalan gitu. supaya Mobilitas itu kan bergerakan terus menerus ya. Kita kan kadang-kadang ke MUI kabupaten, ke provinsi, juga kadang-kadang ke MUI pusat. Itu. Gitu. Kita juga perlu ke MUI kecamatan-kecamatan. Nah, ini membutuhkan biaya. Ya, ini logis kok. Kita kan nggak bisa gitu. Gitu. Tapi tadi itu di samping ada anggaran yang memang dari pemerintah, kita itu juga dari dermawan. Oh ada Pak ya? Ya gitu. Jadi perusahaan-perusahaan. Ya alhamdulillah Pak Yai. Kita mengadakan kerjasama. Misalnya kita mengadakan kegiatan apa, gitu. Terus kita ngejak satu perusahaan apa. Nah nanti kita yang akan mengadakan, nanti itu yang mendukung. Nah, misalnya Ramadan ini. Misalnya Ramadan ini kita ini kan banyak kegiatan nih. Kita kerjasama dengan Polres. Masuk itu Pak. Saling mendukung. Kita MUI nanti yang akan mengisi, ya kan, yang akan mengisi kegiatannya itu. Tapi tentang pembiayaan, tentang administrasi, dan lain sebagainya. Itu dari Polres. Nah, nanti juga ada dari Dandim. Jika begitu, nanti juga dari perguruan tinggi, dari IAIN, juga dari Universitas Muhammadiyah Kudus, dari UMKU, ya begitu Pak. Jadi saling berkoordinasi. Gitu. Jadi kalau misalnya dananya itu murni dari APBD tok melulu, ya kita nggak bisa banyak mengerjakan aktivitas, nggak bisa menjalankan tugas utama umat. Iya betul. Umat. Sesuai dengan ini Polres Kudus religius kan. Apa itu? Cocok banget, jadi nanti di bulan Ramadan MUI bisa bekerja sama dengan kolaborasi dengan Polres. Nah, Pak Yai yang mau kami tanyakan nih,
Ini kan kita memang mau jalan bulan Ramadan nih Pak Yai. Persiapan apa ini Pak dari MUI sendiri menjelang bulan Ramadan? Mungkin mengeluarkan fatwa-fatwa gitu. baru. Penentuan tanggal 1 Ramadan mungkin? Nah, kalau penentuan awal 1 Ramadan itu yang paling berhak untuk menentukan adalah bukan MUI daerah, ya, tapi yang menentukan itu adalah Kementerian Agama. Ya, penentuan awal Ramadan itu yang paling berhak untuk menentukan adalah Kementerian Agama. Oleh karena itu, maka awal Ramadan tersebut seluruh masyarakat Muslim di Indonesia itu ya mengacu kepada Pemerintah. mengacu kepada apa yang diputuskan oleh pemerintah. Nah, tetapi meskipun demikian tidak menutup kemungkinan ya per individu-individu atau per organisasi-organisasi itu mengeluarkan fatwa tersendiri tentang awal Ramadan tersebut. Satu suara. Nah, dan itu tidak bisa kita ingkari. Ya. Emang kenyataannya seperti itu, Pak. Tidak boleh kita ingkari. Iya. Misalnya begini, nanti NU mengeluarkan awal Ramadan. Yeah. Kemudian nanti Muhammadiyah mengeluarkan awal Ramadan. Nanti Perti mengeluarkan awal Ramadan. Terus Persis mengeluarkan awal Ramadan. Ya monggo aja silahkan. Semuanya benar, Pak Yai. Monggo silahkan, itu adalah hasil ijtihad masing-masing mereka. Tetapi pemerintah ini yang sebagai regulator negara ya harus mengeluarkan keputusan resmi pemerintah. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut kaidah fikih ya, menurut kaidah fikih itu ada kaidah hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Putusan pemerintah itu menghilangkan semua perbedaan-perbedaan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau pemerintah sudah menetapkan awal Ramadan itu misalnya hari Kamis misalnya. Ya, sebenarnya seharusnya ikut Kamis semua. Ikut pemerintah semua. Ikut pemerintah semua itu karena hukumul qadhi yarfa'ul khilaf. Di ilmu fikih sudah ada. Nah, begitu. Tapi tadi sekali lagi karena ini tidak bisa kita memaksakan. Nah, kalau misalnya ada yang beristihad, berbeda hasil istihadnya dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya monggo aja, silahkan. Oh gitu ya, berarti itu termasuknya fatwa dan fatwa tidak mengikat? Tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Oh iya. Gitu. Beda ini kalau putusan hakim. Maka itu saya katakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu menghilangkan perbedaan-perbedaan itu. Kalau putusan NU, putusan Muhammadiyah, putusan Persis, putusan Wasliyah itu ya monggo. Yang kalau monggo itu ya monggo silakan. Nggak mau mengikuti ya monggo silakan. Itu aja. Yang penting kan puasa, Bang. Yang penting kan puasa. Yang penting puasa. Yang salah si raposo. Nah Pak, untuk tahun ini Pak, pelaksanaan penetapan bulan puasa nanti antara NU sama Muhammadiyah bareng nggak sih Pak? Bareng sih Pak. Kalau awal Ramadannya nampaknya beda. Awalnya. Awal Ramadannya. Lebih duluan siapa Pak? Nah, kelihatannya lebih awal Muhammadiyah kelihatannya. Lebih dulu terus. Kita belum tahu ya. Nah, kelihatannya kalau yang sudah diumumkan oleh Muhammadiyah lebih awal gitu. Tapi tetap sekali lagi kita tetap menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Ya monggo silahkan kalau organisasi-organisasi mau melaksanakan lebih awal, ya tidak apa-apa. Ya apa-apa, itu hak mereka. Hak mereka. Yang penting tujuannya kan untuk umat dan kebaikan kan gitu. Iya. Nah, berkenaan dengan Ramadan pasti kan terjadi polemik di masyarakat ini banyak. Masyarakat awam tanya, terawihnya gimana ini Pak Yai? Di Kudus kan ada yang 20, ada yang 8, ada yang mungkin lebih dari itu. Ada juga yang nggak terawih. Nah itu bagaimana Pak Yai itu? Nah, sebenarnya sholat terawih itu kan sholat yang sunnah ya. Tidak wajib dilakukan. Tapi adalah sangat merugi apabila kalau bulan Ramadan tidak melakukan sholat terawih. Karena sholat tarawih itu hanya bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Setahun sekali ya Pak. Ya, setahun sekali. Kan nggak bisa Anda melakukan tarawih di bulan Syawal. Nggak boleh. Kan nggak bisa toh. Nah,
maka adalah sangat merugi kalau di bulan Ramadan ini tidak melakukan sholat taraweh gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan Anda tadi, sholat taraweh itu sebenarnya berapa rakaat sih? Nah, itu, Pak. tadi kan gitu ya. Polemik ini kan, kadang banyak yang beranggapan gitu. seperti itu, Pak. Nah, gini, sebenarnya sholat taraweh itu tidak ada jumlah tertentu yang harus dilaksanakan begitu. Oleh karena itu, masing-masing ada pelaksanaan yang berbeda-beda. Gitu. Ada yang melaksanakan itu adalah 20. Itu yang mayoritas. 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 Mayoritas sebutnya, Pak. Mayoritas dunia Sebut maksudnya mayoritas. tidak hanya NU. Jangan sebut NU, mayoritas. Mayoritas. Itu 20 itu. Dulu di Masjidil Haram berabad-abad juga 20. Oh, Ya, di Masjid Nabawi berabad-abad juga 20. Boleh. Ya. Tapi bukan berarti menafikan yang lain. Nah, kok ada yang 8. Ya. Nah, sekarang ini mungkin sekitar berapa tahun terakhir ini Masjidil Haram juga 8 Nah, itu. juga kan? Oh. Nah, juga 8 juga. Jadi sholat tarawih itu sekali lagi tidak ada jumlah tertentu yang ditentukan. Yang 8 ya monggo, 20. yang monggo. 20 ya monggo. Sah-sah aja. Sah-sah saja. Jangan jadi perdebatan ya, Pak Jangan ya. perdebatan yang kemudian menjadi permusuhan itu. Nah, tetapi yang perlu saya ingatkan, berapapun rokaatnya, baik itu yang 20 maupun yang 8, syarat rukun sholat tetap harus dipenuhi. Tumakninah. Nah, salah satunya adalah nina itu. Jangan lu apa? Oh, Dong, Ling. Jangan. Masuk, Bang. Jangan. Jangan ya. Jangan ya, sobat Ya, guru ya, misalnya, jangan. wah saya 20, tapi kemudian sholatnya mengabaikan syarat rukun. Sama aja. Sama aja itu nggak ada gunanya. Oh, iya. Biasanya masyarakat kan diambil simpelnya. 20 pakai surat yang agak panjang, kulhu misalkan. Nggak masalah, yang penting tumakninah tadi. Iya, yang penting tumakninah. Boleh, Yang penting boleh. tumakninah, artinya syarat rukun daripada sholat itu terpenuhi. Itu terpenuhi. Nah, yang misalnya hanya 8 rakaat tapi nanti kulhu lagi juga pendek juga. Sama aja. Ya, gitu. 8 rakaat tapi hanya baca suratnya pendek. Yang apakah nggak sah? Boleh. Saja. Yang penting syarat rukun sholat itu terpenuhi. Iya, masalahnya kalau saya pas bulan Ramadan itu nggak bisa jamaah di masjid. Di rumah. Saya di rumah sama anak-anak sama istri itu yang saya baca tuh Al-Ikhlas terus, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Dan Ikhlas 8 rakaat. Udah barokah. Ikhlas terus berarti, Pak. ini Ya? kan. Ikhlas terus lah. Boleh lah. Jadi ini milih jumlah rakaatnya pendek, tapi rakaatnya juga pendek lah ini kan. Tapi yang penting kan tadi, Pak. Tumakninah. Sah-sah aja, Pak. Iya. Pak Yai. Ya. Setelah terawih, anak-anak muda ini kan pada kumpul-kumpul. Identik orang kudus. Anak-anak muda sekarang itu susah dibilangin. Balap liar, rongtek, dan perang sarung. Kayak udah tradisi. Kalau nggak itu nggak asik. Pripun Pak Yai ini? Tanggapannya MUI. Baik. Sebenarnya itu tradisi-tradisi yang dongtek ya. Nah, Pertama, ini itu, dongtek. sebenarnya sudah tradisi lama ya. Iya. Pada saat saya kecil juga sering dongtek juga sebenarnya. Yang ditunggu kan itu Pak Yai. Pak. Nah, tapi dan saya begini ya. Dongtek itu sebenarnya fungsi utamanya adalah mau membangunkan. Ya, mau membangunkan ibu-ibu yang mungkin mau memasak gitu ya untuk persiapan sahur gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan kalau misalnya itu masih diperlukan ya, maka dongtek itu jangan terlalu awal-awal. Batas jamnya jam berapa? Ya, kira-kira jam 3 itu sudah awal gitu ya. Jam 3 udah Jam 3 itu bolehlah, silakan. Tapi kalau sebelum jam 3 kok sudah malah justru akan mengganggu. Jam 1. Mengganggu orang yang sedang beristirahat. Nah, kalau nanti istirahatnya kurang malah justru nanti paginya tidur, nah nggak bisa kerja, nggak bisa ke kantor, nggak bisa ke pabrik dan ke tempat-tempat lain itu. Nah, maka dengan demikian maka saya mengharapkan ini
Silahkan kalau memang masih itu diperlukan, kalau misalnya dongkrak itu yang diperlukan, ya dilihat jamnya, gitu ya. Ya kira-kira ya sekitar jam 3 itu. Setengah Iya. 3 lah mungkin. Masuknya sih di kearifan lokal ya Pak ya. Iya, Iya, ya itu kan kearifan sebenarnya kan lokal. kearifan lokal. Iya. Itu. Tidak, itu kan hanya tradisi saya katakan tadi Iya. ya. Itu kan tradisi. Kan tidak semuanya daerah mesti ada dongkrak atau Pak? Iya. Nah, gitu. Cuman kadang disalahgunakan Pak Yai. Sekarang nongkrong bukan pakai alat tradisional. Waktu zaman saya kecil udah pakai sound. Nah, Ya itu yang membuat ini agak jadi polemik ini. Pakai sound, pakai alat-alat musik yang sekarang dengan bertujuan hal lain. Berarti itu nggak baik Pak Yai. Isinya dangdut. Dangdut. ya saya kira intinya sebenarnya sama saja dengan dongkrak itu. Itu sepanjang itu adalah tidak mengganggu daripada kenyamanan masyarakat, ya nggak apa-apa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dan alat-alat yang digunakan itu adalah alat-alat yang tidak dilarang oleh agama. Itu. Ya, misalnya menggunakan musik yang dilarang oleh agama. Kemudian itu dengan alasan apa? Untuk dongkrak itu saya pikir ya tidak pas. Kurang pas lah. Ya. Apalagi anak-anak muda, anak kecil perang sarung juga itu kan membahayakan Pak Yai. Bahaya itu. Nah, itu berbahaya ya. Menurut saya hal-hal seperti itu ya dihindarkan saja. Ya kadang itu malah membawa di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Dengan adanya perang sarung mau mendekati Lebaran malah pada musuhan Pak anak-anak. Iya, betul. Ya, itu kadang-kadang membentuk geng-geng gitu. Nah, itu. Bentuk geng-geng. Kadang-kadang ada yang dari kampung lain itu. Kemudian masuk ke kampung yang lain, kemudian serang-serangan. Nah, itu sebenarnya yang tidak kita inginkan. Nah, kalau bisa itu kita hindarkan seperti itu. Gitu. Yang dikhawatirkan nanti ini Bang, kita Ramadan perang sarung, di saat Lebaran nggak punya sarung, nggak bisa sholat. Iya, terus yang ketiga ini masalah balap liar itu. Balap liar sepertinya udah jadi tradisi, padahal itu kan sebetulnya mengganggu ketertiban umum karena mereka melakukannya di jalan raya, jalanan umum. Kalau perlu dikasih fatwa Pak ya itu, biar anak-anak muda itu menaati peraturan bukan hanya dari kita, tapi dari agama kan, wah ada fatwanya nggak boleh balap liar kan gitu. Baik, kalau dalam agama itu ada kaidah la dororo wala diroro. Tidak boleh ada suatu perbuatan yang membuat madorot untuk dirinya, wala diror juga membuat madorot kepada orang lain. Nah, perbuatan yang seperti itu membuat madorot kepada orang lain apa tidak? Nah, nggak cuma orang lain, malah orang banyak itu Pak. Iya, maksudnya umum. Maksudnya untuk dirinya madorot, untuk orang lain juga madorot. Ya, tentu saja itu tidak diperkenankan oleh agama. Gitu. Berarti memang nggak boleh lah ya Bang ya. Nah ya, jadi teman-teman, adik-adik di Kudus, yang pertama boleh membangunkan orang sahur. Insya Allah dapat pahala itu. Boleh. Tapi jangan terlalu larut, jangan terlalu malam. Terlalu malam. Jam 1, jam 2 itu jangan ya Pak ya. Terus perang sarung juga jangan. Sarung hilang nanti. Menyebabkan permusuhan. Yang ketiga, balap liar. Selain membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, Madorot. juga mengganggu ketertiban Umum. Gitu. Betul. Ya. Saya sangat setuju kalau itu misalnya dari pihak Polres itu menertibkan akan hal itu. Gitu. Sehingga kita, apalagi ini bulan Ramadan ya, kita ini adalah bulan yang untuk beribadah, untuk bertakarrub kepada Allah. Tapi kamu kemudian untuk digunakan hal-hal yang mengganggu orang lain, tentu saja itu adalah tidak pada tempatnya. Gitu. Padahal setan dibelenggu loh Pak Yai. Tapi kok masih ada yang bisa lepas ya? Gitu. Iya, itu. Dan saya. Nah, itu karena dari hewan nafsunya. Wah, berarti nggak setannya. Ya, kalau nafsu kan nempel di Nempel. iya. Setannya pada curiga, saya kan udah dibelenggu, kenapa saya disalahkan kan gitu. Kita selalu disalahkan. Aneh-aneh aja bahasa ini kan. Nah Pak Yai, ini ada pertanyaan dari netizen nih, dari teman-teman Kudus. Ini minta tolong dijawab Pak Yai ya. Yang pertanyaan pertama, Pak Yai, ada fatwa tentang pengeras suara masjid nggak? Makin kesini toa masjid kok makin saingan keras ya? Begini, sebenarnya pengeras suara itu fungsinya adalah
untuk bagaimana memberitahu kepada masyarakat waktu masuknya sholat, ya toh, untuk adzan. Betul. Itu fungsi yang pertama sebenarnya kalau dipasang di masjid-masjid kan. Tujuannya kan itu Pak ya. Kemudian yang kedua itu biasanya adalah untuk syiar, ya kan? Untuk syiar. Kalau misalnya Ramadan itu juga biasanya kita melakukan syiar itu, misalnya membaca Quran, kemudian tadarus, ya, itu banyak sekali. Namun yang perlu menurut saya tadarus itu jangan terlalu malam, ya, karena itu akan mengganggu istirahat daripada masyarakat. Katakan jam 10 ya sudah disudahi. Atau kalau misalnya mau diteruskan tadarus itu ya sudah di bawah aja. Artinya tidak harus di suara luar gitu. Misalnya kalau mau meneruskan tadarus itu gitu. Karena kita juga perlu istirahat juga kan. Nah, masyarakat mungkin juga tidak semuanya qiyamul lail semuanya. Nah, itu. Nah, masyarakat juga mungkin nanti paginya ada tugas kerja, ada tugas di kantor dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita melakukan aktivitas seperti itu sehingga mengganggu mereka, nah nanti yang disalahkan itu justru agama nanti. Nah. Padahal sebenarnya kan bukan agamanya yang salah. Nah, gitu. Toleransi kembali. Nah, gitu. Ini yang penting perlu kita perhatikan. Berarti boleh tapi jangan terlalu larut gitu Pak ya. Mungkin kan kadang ada itu sekitaran masjid yang lingkungannya agak padat, kan mungkin ada momongan yang masih kecil, rewel dengan suara keras kan mungkin juga bisa ya Pak ya. Atau mungkin juga non muslim juga. Nah, kita toleransinya di situ. Makanya tadi saya katakan monggo silakan, tapi itu jangan sampai mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Tujuannya juga toleransi. Ya, katakan misalnya tadi saya katakan jam 10 sudah harus berhenti. Tapi kembali lagi Pak ya, kita ngajikan buat diri kita dan orang lain juga ya. Tapi memang buat diri kita ya udah, enggak usah menyalahkan orang lain lah. Kalau misalnya mau dilanjutkan, mungkin turun atau mungkin volumenya dikecilkan. Nah, ya gitu ya udah di suara dalam kan gitu. Iya, di suara dalam aja. Nah, ada lagi Pak Yai ini. Hafalan Al-Qur'an bila niatnya untuk orang tua apakah boleh Pak Yai? Karena sebagaimana dijanjikan surga dan lain-lain. Apakah boleh Pak Yai hafalan Quran buat orang tua niatnya gitu? Membaca Al-Quran. Hafalan. Iya. Hafalan. Ini kan artinya kan orang membaca Al-Quran meskipun bacaannya itu dengan membaca ataupun dengan menghafal. Itu. Apakah boleh di pahalanya itu untuk orang tua gitu? Ya, maksudnya gitu netizen ini. Boleh saja. Itu boleh saja. Jadi kita berbuat amal kesalehan, tapi kemudian amalnya itu kita kirimkan kepada orang tua kita, nggak apa-apa. Boleh Pak Yai. Boleh saja. Mungkin itu lebih kompleknya birrul walidin Pak Yai ya. Ya, termasuk birrul walidin. Ada 3 amalan yang tidak bakal putus kan itu Pak Yai. Kata Rasulullah begitu. Mata ibnu Adam inqata'a amal. Kalau ibnu Adam, anak Adam itu sudah meninggal, maka seluruh pahala itu akan terputus kecuali 3 hal. Nah, itu. Salah satunya itu ada satu sedekah jariah, kemudian yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga itu adalah termasuk doa anak-anak yang soleh. Gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kalau nggak soleh gimana ini? Ya, kamu kan mangun bukan. Makanya itu sampai apa enggak? Ada lagi apa enggak Pak Yai? Satu kali lagi Pak Yai. Kita tahu nih Pak, dari mulai muda, tua sampai tua banget. Itu semua kita bermedia sosial. Kira-kira nih Pak, hukumnya ini ada pertanyaan dari netizen. Min, hukumnya orang yang dikasih pap mukena di hari pertama tarawih, Min gitu. Jadi selfie gitu loh Pak Yai. Biasanya kan anak-anak muda sekarang kan kalau udah di masjid tarawih dulu. Saya tunjukin tarawih pertama. Hukumnya gimana Pak Yai itu? Oke. Sebenarnya seluruh ibadah kita itu kan harus ikhlas untuk Allah. Nah, nomor 1. Dan satu, ikhlas untuk Allah sekarang. Nah, sekarang apa motivasi dia memberikan seperti itu gitu. Apakah untuk riya
untuk pamer Ya. gitu kepada orang lain, atau untuk apa, atau biar diikuti oleh orang lain. Nah, maka itu tergantung kepada niatnya kan. Nah, kalau misalnya itu niatnya itu adalah untuk pamer orang lain, ya tentu saja ini yang akan menggugurkan pahala daripada amalnya tersebut. Itu sia-sia. Oleh karena itu dikatakan tadi wailul lil musallin, ya kan, celaka bagi orang-orang sholat itu. Lah, orang-orang sholat jangan celaka. Kenapa? Salah satunya itu adalah alladzina hum yuraun. Dia melakukan sholat, tapi sholatnya itu adalah untuk pamer. Nah, untuk dilihat orang. Ya, udahlah, saya ini terawih, kemudian difoto. Setelah difoto, disebarkan di mass media. Gitu. Atau misalnya dia berzakat. Ya. Nah, zakat mengumpulkan fakir miskin banyak, misalnya, kemudian dikontenkan, misalnya. Nah, itu kan sama dengan yuraun tadi. Sia-sia juga pamer. Itu bukan karena lillahi ta'ala ya, tapi karena adalah untuk pamer kepada orang lain. Nah, maka saya khawatir ibadah-ibadah yang motifnya itu adalah pamer seperti itu, ya tadi itu wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang melakukan sholat. Nah, salah satu yang celaka itu adalah alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang melakukan sholatnya itu hanya karena untuk dilihat orang. Karena ada peribahasa juga ya Pak Yai, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu ya Pak. Jadi nggak perlu tunjuk-tunjuk. Nggak usah. Ya, itu sedekah kan. Nah, sedekah itu prinsipnya sama saja juga seperti itu. Sebenarnya sedekah itu juga harus lillahi ta'ala, bukan untuk pamer kepada orang lain. Tapi begini Mas, untuk konteks masalah sedekah ini, sedekah itu kan ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah, ya kan? Nah, untuk yang sedekah wajib ini malah kadang-kadang dianjurkan untuk dilihatkan orang. Karena wajib. Gitu. Ya, dilihatkan orang. Nah, kalau yang sunnah-sunnah, monggo. Nah, ya karena mengapa begitu? Karena nanti supaya tidak menimbulkan iri kepada orang lain. Satu, juga tidak menimbulkan tanda tanya kepada orang-orang fakir itu. Itu. Maka mengapa kalau zakat itu perlu juga untuk diperlihatkan. Dalam Al-Quran dikatakan in tubdus shadaqat fa ni'mahi. Kalau Anda memperlihatkan sedekah fa ni'mahi, maka itu adalah sebaik-baik sedekah. Wa in tukhfuha, tapi kalau Anda rahasiakan, waktu tuhal fuqara, dan Anda berikan kepada fakir miskin, bahwa khairul lakum, maka itu justru lebih baik untuk Anda. Nah, gitu. Jadi ada tempatnya sendiri. Ada porsinya sendiri yang gitu. boleh diperlihatkan dan gitu. yang tidak boleh gitu. Jadi kalau zakat wajib itu malah sebaiknya dilihatnya apa masalah. Ya, diberikan kepada yang berhak. Gitu. Ya, tapi kalau yang sedekah sunnah itu ya jangan. Secara garis besar sih semuanya seperti itu Pak ya. Iya gitu. Gitu. Lah, gitu Bang. Enggak, tadi puasa kan udah kita bahas semua secara rinci dari Pak Yai. Ini di bulan Ramadan malam takbir nih. Oh iya. Yang dilema itu loh masalah sonhorek Pak Yai. Ada fatwa itu Bang menyebutkan terutama di poin 2. Boleh tapi tanpa izin. Itu bagaimana Bang menurutnya Bang? Bentar, tadi saya screenshot juga itu. Kan memang agak rancu. Jadi ini toh yang kamu tanyakan toh? Iya, ini Bang fatwa ini. Bahwa nomor 2, bahwa apabila tetap melaksanakan kegiatan sonhorek tanpa perizinan, atas nama undang-undang, pihak kepolisian dapat menghentikan kegiatan tersebut dan akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi seperti ini untuk sonhorek itu. Dari Bapak Kapolres, atensi memang menghimbau bahwa tidak ada yang memberikan izin tentang sonhorek gitu. selama malam takbir nanti. Wah, ini takbir. ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah terlanjur untuk
ini memesan nyewa Sonhorek untuk dibatalkan saja karena dari pihak kepolisian khususnya di Kudus tidak memberikan izin mengenai Sonhorek di malam takbir malam nantinya. takbir. Gitu. Nah Pak Yai, kalau untuk pandangan Pak Yai sendiri nih Pak, kira-kira setuju nggak Pak atau tidak setuju dengan adanya Sonhorek ini? Malam takbiran itu sebenarnya adalah kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan mengagungkan nama Allah, yaitu dengan bertakbir. Takbir. Nah, ketika kita mau mendekatkan diri dengan Allah, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah sendiri. Nah, yang salah satu yang dilarang oleh Allah itu adalah bila kita melakukan itu akan mengganggu orang lain. Nah, kalau misalnya pada malam takbiran, kemudian kita menggunakan sonhorek, kemudian suara menggelegar, ya, itu justru madorotnya akan lebih banyak daripada maslahatnya. Iya kan? Iya. Nah, maka dengan demikian sangat-sangat setuju dengan apa yang sudah menjadi kebijakan dengan daripada, tidak memberikan izin. Daripada Polres itu untuk tidak memberikan izin takbiran dengan menggunakan Sonhorek. Karena itu madorotnya lebih banyak daripada maslahatnya. Kalau mau mensyiarkan malam takbiran, silakan di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah dengan memperbanyak takbir. Itu udah lebih dari cukup Pak Yai. Ya, lebih dari cukup. Berdoa ya Pak Yai. Tujuannya kan mengagungkan nama Allah tadi. Mengagungkan nama Allah itu tidak harus dengan mengganggu ketenangan orang lain. Iya, sebetulnya itu memang lebih mengganggu ini sih kenyamanan. Sekali. Karena yang ada saingan itu Saling malah makin kenceng-kencengan. kenceng-kencengan suara ya Bang. Yang kedua juga ini Pak Yai juga berkaca dari pengalaman-pengalaman bahwa dengan adanya itu justru kemarin banyak konflik. Meningkatkan kriminalitas yang jelas itu Pak Yai. Terus Makanya itu. permusuhan juga. Nggak etis toh Pak, ini malam takbir, malam kemenangan kita, malah mencoreng nama baik umat muslim. Betul. Mandorot lebih besar daripada maslahatnya. Malah justru tidak ada maslahatnya itu. Malah nggak ada Pak. Malah nggak ada maslahatnya itu. Lebih Bukan banyak hanya mandorot. kok madorot lebih besar, masalahnya lebih kecil, enggak. Tapi memang justru nggak ada maslahatnya. Gitu. Isinya mandorot tok. Ya itu mah. Mandorot tok sih. Betul. Apalagi ada beberapa daerah itu yang kemudian melaksanakan takbir, tapi tanpa mengabaikan ajaran-ajaran agama. Ya, misalnya dengan membuka aurat yang tidak sesuai dengan itu. Iya kan? Banyak kan Pak ya? Kita lihat seperti itu. Itu sebenarnya perlu dihindari saja. Bagaimana ini malam kemenangan yang seharusnya kita bertadarruk kepada Allah, mengagungkan Allah, tapi malah justru kita melakukan kemaksiatan seperti itu. Ya, tentu saja itu bertentangan dengan maksud utama daripada malam takbiran itu. Gitu. Ya, kita jaga nama baik Kota Kudus ini Pak. Karena kita tahu se-Indonesia melihat Kota Kudus ini adalah kota santri, kota wali yang religius. Kota Kudus religius. Alangkah nggak etisnya kalau gambarannya malah nggak sesuai dengan ini realitanya. Gitu. Memang sebelum ini melebar kemana-mana, seharusnya memang kita harus preventif ya. Di hal-hal yang meskipun sekecil apapun, mesti kita harus sumbat gitu. Sebelum melebar ke mana-mana. Sebab nanti kalau satu daerah kemudian diizinkan, nanti kemudian yang lain juga akan ikut. Oh, situ kok diizinkan ya nanti akan yang lain. Iya, betul itu. Ya lebih garis besarnya mau diizinkan boleh tapi asal jangan di Kudus. Nah gitu aja. Iya kan Bang? Intinya ini di Kudus. Jangan, kalau Kudus jangan. Sebelah kanan kiri silakan, tapi Kudus janganlah. Tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Kalau sudah di luar Kudus nanti terserah kebijakan masing-masing. Kebijakan dari pemerintah masing-masing. Gitu. Iya. Tadi sudah ada pesan tentang perang sarung. Apalagi Bang? Trek rekan. Lanjut. Yang paling saya itu prihatin itu petasan. Wah itu permasalahan dari saya kecil dulu Bang sampai sekarang. Nggak kunjung-kunjung kelar. Masalah itu sangat berbahaya. Iya Pak Yai, tolong dong. Pripun Pak Yai itu? Fatwa lagi tidak apa-apa buat petasan? Baik, ini petasan ini memang sudah
sudah menjadi kebiasaan lah. Nah, itu. Saya bukan katakan ini tradisi ya, tapi kebiasaan. Gitu. Sebenarnya petasan ini awal mulanya petasan itu kan untuk membangunkan orang sahur, ya, atau untuk tanda sebagai buka puasa, gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah ada tanda kapan kita sahur, kapan kita buka tanpa harus petasan, maka seharusnya petasan itu bisa dihindarkan. Sudah nggak perlu. Ya, sudah nggak perlu lagi karena sudah ada alat lain yang tidak membahayakan. Iya. Gitu. Jadi dulu petasan digunakan karena memang tidak ada media Nggak ada apapun. media itu. Lebih tepatnya itu dulu namanya mercon bumbung. Oh iya. Dari bambu itu kan Pak. Iya, betul. Blung gitu aja. Iya sih. Sekarang kan enggak. Dan malah kadang ada yang di wilayah lain itu ada yang gede-gede. Iya, gitu kan. gede. Itu prihatin sekali saya, Pak. Jadi memang kita menghimbau kepada semua orang tua ya, kita sayangi anak-anak kita. Kejadian sudah banyak sampai tangan putus, Iya. bahkan sampai meninggal dunia ya Pak Betul, ya kan Pak, gara-gara petasan betul, Pak. iya. Ya kita menghimbau mungkin bukan hanya dari pihak kepolisian aja, bukan kita dari pihak kepolisian mengganggu kesenangan orang lain. Enggak gitu, enggak gitu. Bukan, tapi ini masalah satu untuk keselamatan Betul semuanya. Terus juga ketertiban umum ya Pak ya. Betul, iya. Ya itu jadi Orang beribadah juga terganggu loh, Bang. Betul. Iya kan, Pak? Dan itu biasanya kan terutama pada malam Ramadan, pada malam Idul Fitri ya. Wah, apalagi itu malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu biasanya banyak sekali masyarakat yang membakar petasan-petasan Nah, itu ya. Nah, maka kalau saya menghimbau ini dihindari. Iya. Ya, itu bahannya lebih banyak daripada daripada maslahat. Nah, kembali lagi mandorot lagi. kita sayangi anak-anak kita ya, dari pihak kepolisian juga dari orang tua, terus orang-orang yang lebih tua juga saling open Nah, ini mengingatkan. juga dari Polres mungkin juga mulai dari awal-awal sekarang sudah mulai sweeping ini. Nah, Ya, harus Pak, Pak. sudah Sweeping ini. Nah, tentang Cipta kondisi, Pak, namanya. tentang apa namanya penyebaran daripada petasan-petasan ini, gitu, petasan ini sehingga tidak menjadi masif banyak digunakan oleh masyarakat, dan saya katakan tadi justru mandorotnya lebih banyak. Banyak. Udah nggak ada maslahatnya sekarang kan. Gitu. Gak cuma petasan loh, Bang. Ada lagi loh. Mabuk-mabukan juga bisa. Itu jangan. Iya. Aneh kalau saya bilang. Aneh. Masa Ramadan. Ini bulan Ramadan Iya. malah mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Janganlah. Jangan ya Pak ya. Apalagi itu yang itu jelas dilarang. Larang iya. Apalagi Jangan kan bulan itu. Ramadan sehari-hari nggak boleh. Iya, tidak Ramadan aja nggak boleh. Apalagi ini bulan suci, waktu betul. kita beribadah kepada Allah, waktu kita bertakarrub kepada Allah, bagaimana kita melaksanakan hal-hal seperti itu? Kebaikan sekecil apapun pahalanya berlipat-lipat. Berlipat ganda. Pak Yai, mungkin di bulan Ramadan nanti Pak Yai ada pesan buat Masyarakat Kabupaten Kudus. Mungkin untuk lebih khusyuk, lebih menjaga ini kedamaian, ketentraman di Kota Kudus dalam menjalankan ibadah puasa mungkin. Silakan Pak. Monggo Pak Yai ke sini. Ya, ini pesan saya, kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan yang berharga bagi kita semua. Maka saya sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat agar melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan selama di bulan Ramadan ini. Jangan lupa kita melakukan sholat tarawih, kita jangan lupa membaca Quran, kita jangan lupa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersilaturahim kepada sanak keluarga kita di bulan suci Ramadan ini. Ya, itu pesan saya. Terima kasih banyak, Pak Yai Pak Yai, kedatangan sudah- di podcast religius ya Bang ya. Sudah menyempatkan waktunya. Semoga bermanfaat buat masyarakat Kabupaten. Amin. Kudus, ya. Kasih kata-kata Bang. Teman-teman, biarkan kejujuran, kemurahan hati, dan kegembiraan Ramadan tetap bersama kita sepanjang tahun. Mari wujudkan Ramadan di Kudus ini dengan sejuk, nyaman, dan damai karena Kudus religius. Jangan lupa like, comment, and Subscribe and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.